Setelah menjelaskan kepada Seliang dengan hati-hati semua masalah dalam perjalanannya, Feng Tianxing mengatakan ini. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam ujian kali ini, dan kamu masih bisa membuat pilihan yang relatif tepat ketika aku tidak memiliki instruksi khusus. Otakmu masih aktif, tetapi beberapa metode penanganan masih perlu dipelajari. Bagaimana dengan ini, Kakyu? Bawa dia sebentar untuk mengisi celah di area ini. Aku akan mengajarimu perlahan setelah aku membersihkan aneka ikan yang datang bersamamu. Setelah selesai berbicara, tubuh Feng Tianxing diam-diam menghilang. Penampilan ahli luar angkasa ini masih membuat Seliang sangat terkejut. Tepatnya, karena statusnya sebelumnya, dia belum pernah melihat iblis yang begitu kuat, yang datang dan pergi tanpa jejak, dan begitu bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Berdiri di tempatnya, dia merasa senang sekaligus khawatir. Gembira, tentu saja, karena dia dihargai oleh orang kuat seperti Feng Tianxing. Yang mengganggu adalah dia tidak pernah merasakan kebingungan dan keraguan saat ini. Dengan ras iblis yang begitu kuat, bisakah dia benar-benar bekerja di bawah komandonya? Di tengah keterikatan ini, Kakyu mendatanginya dan menepuk pundaknya. Kamu anak baru, kan? Namaku Kakyu. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat terus bertanya kepadaku. Ada banyak hal di pihak Tuan Feng akhir-akhir ini, dan kurasa aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Jangan berdiri dan duduk dengan bodoh. Sebelum kamu belajar, aku punya 2 nasihat untukmu. Pertama, selama Anda bekerja untuk Tuan Feng seperti saya, jangan memikirkannya. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan buruk. Kedua, meskipun ada banyak aturan dalam bekerja di bawah Tuan Feng, masa depannya cerah. Ditempatkan relatif baik. Seliang mengangguk tegas. Terima kasih Senior Kakyu, atas bimbingannya. Saya mengerti maksud Anda, tapi saya sudah puas dan bersyukur bisa meninggalkan lingkungan sebelumnya dan memulai perjalanan yang berbeda. Saya tidak akan pernah setengah hati. Kacau mengangguk ringan. Hanya dari percakapan sederhana ini, Kakyu dapat dengan jelas merasakan bahwa pilihan lawan Feng Tianxing bukanlah 1,5 bintang. Anak ini memiliki gagasan bahwa dia baru saja tumbuh, dan dia berdedikasi untuk melayani Feng Tianxing. Jika Feng Tianxing membutuhkan bawahan seperti itu, maka yang disebut rekan di masa lalu memang tidak memenuhi syarat. Dari sudut pandang Feng Tianxing, Kakyu cukup memahami semua ini. Sejauh Feng Tianxing melakukan hal-hal ini, dia tidak cukup setia, dan dia bisa bunuh diri dalam hitungan menit. Hal mana yang lebih kamu minati, Seliang? Mari kita mulai dengan minat, kata Seliang buru-buru. Militer, saya benar-benar ingin tahu tentang daerah ini. Berdiri dalam posisi seperti seorang jenderal, apa yang paling Anda hargai? Apakah efektivitas tempur tentara, atau yang lainnya? Sedikit cahaya tiba-tiba muncul di mata Kakyu. Pertanyaan ini ditanyakan dengan sangat baik. Ketika orang luar melihat tentara, mereka hanya melihat kekuatan tempurnya. Jika mereka sedikit membosankan, mereka akan membandingkan kekuatan tempur mereka. Memeringkat mereka berdasarkan ini benar-benar konyol. Bocah Seliang ini tidak memiliki pengalaman dalam memimpin pasukan, sehingga dapat mengajukan pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia telah mematahkan pemikiran iblis biasa itu. Setelah beberapa saat merenung, kata Kakyu. Sebenarnya yang lebih saya hargai adalah logistik dan kemampuan bawahan saya. Tentu saja, ini hanya bagian yang bisa saya lihat. Seliang terus bertanya. Lalu bagaimana jika seseorang seperti Tuan Feng? Apa yang dia hargai? Kakyu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Jelas hanya ada 2 kata yang paling dia hargai, kesetiaan. Seliang menunjukkan keraguan. Mengapa? Kacau tertawa. Karena dia adalah orang aneh yang bisa mengolah jenis tenaga apapun yang dia inginkan. Hanya kesetiaan yang paling sulit untuk dikembangkan. Seliang sepertinya punya jawaban di hatinya, dan dia juga sedikit lega. Di kota Dongyu, penaklukan sedang berlangsung saat ini. Setelah berpura-pura menyamar, lebih dari 100 setan di bawah Yan Tianshu berjongkok di berbagai tempat penting di kota Dongyu, menjaga kontak dekat, hanya menunggu Feng Tianxing muncul. Nigma Tianshu duduk di pusat kota Dongyu, sehingga berita dapat segera disampaikan kepadanya. Di restoran yang sunyi, dia adalah satu-satunya yang minum sendirian, terlihat sedikit bingung. Tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Bos, tidak ada berita di sini. Saudara-saudara sudah lama berjongkok. Mungkinkah Feng Tianxing mendapat berita dan melarikan diri? Nigma Tianshu sangat putus asa dengan transmisi suara di telinganya. Seperti dia, orang-orang ini semuanya dipekerjakan, dan orang-orang yang benar-benar miliknya hanya sekitar selusin. Kecuali selusin iblis ini, iblis lainnya tidak banyak bekerja sama. Setelah berjongkok di luar hampir sepanjang hari, dia sudah putus asa. Kapan saja Anda dapat memberikan evaluasi 3 kata, tidak memenuhi syarat. Sebagai pemburu target safari, kesabaran adalah kualitas yang paling mendasar, dan segala sesuatunya tidak semudah yang mereka harapkan. Jika mangsa mereka tertunda di rumah kekasih tertentu, jika terjadi kesalahan di suatu tempat penting, penundaan 1 atau 2 hari bukanlah apa-apa, dan dia bahkan tinggal di sana selama setahun. Kesabaran selalu menjadi senjata ajaibnya untuk meraih kemenangan.
Awasi terus saudara-saudara, jangan diam. Jika ada berita di dekat sini, tanyakan saja, cari toko anggur, dan jangan berdiri dengan bodoh. Tidak lama kemudian, transmisi suara kembali. Bos, saya baru saja mendengar tentang peristiwa besar hari ini. Di utara kota Dongyu, dunia rahasia baru telah muncul. Dikatakan bahwa ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, beberapa kali lebih banyak daripada perbendaharaan Kaisar Iblis. Beberapa saudara ingin mencobanya. Saya berhasil membujuk mereka. Sekarang saya pikir jika ada lebih banyak berita, mereka akan berpisah pada saat itu, yang tidak baik untuk kita. Yan Tianshu sedikit mengernyit, tetapi masih berbicara dengan tenang. Tidak apa-apa, biarkan mereka mencobanya. Kalau Feng Tianxing juga tertarik, tangkap saja keberadaannya. Selain itu, kamu menunggu di gerbang kota dan di tembok kota. Jangan tertipu untuk mengalihkan harimau dari gunung. Setelah kami mendapatkannya, kami akan membagi semua sumber daya. Setelah perintah Yan Tianshu, dia menghela nafas lega. Misi berburu ini menempatkannya di bawah banyak tekanan. Feng Tianxing, Raja Iblis Zhenwu, murid terdekat Jia Luo. Di bawah rangkaian judul ini, bahkan eksistensi seperti Yan Tianshu, yang hanya mengenal uang tetapi bukan orang, akan ragu. Mungkin lebih menguntungkan untuk langsung menjual informasi dari bos-bos itu dengan imbalan keselamatanku sendiri. Pikiran dalam benaknya jelas sampai ke telinganya, dan itu bukan pikirannya sendiri. Tiba-tiba, Yan Tianshu langsung melompat, cakarnya yang tajam terangkat, dan cahaya dingin menempel di cakarnya. Dia menatap lekat-lekat pada setan di seberang mejanya. Siapa kamu? Pengunjung meletakkan koin di atas meja dan berkata dengan tenang. Ini hargaku. Aku ingin kau melakukan satu hal untukku.